Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan farmakognosi dengan topik adalah pemeriksaan mutu atau standarisasi simplisia dan ekstrak. Nah, jadi sebagai pendahuluan ya, kita sudah belajar tentang simplisia kemarin. Jadi simplisia itu kan merupakan suatu bahan awal untuk produk kefarmasian ya, untuk apakah akan dijadikan selanjutnya apakah akan dijadikan jamu, OHT atau fitofarmaka gitu. Nah, itu kan berawal dari simplisia. Ya. Nah, jadi simplisia itu selanjutnya itu bisa diproses lebih lanjut ya, bisa jadi langsung dipakai dalam bentuk serbuk halus ya, kemudian diseduh dan diminum. Nah, ini biasanya yang seperti ini itu disebut dengan jamu ya, kalau dalam bentuk serbuk kemudian diseduh untuk diminum. Nah, itu biasanya disebut dengan jamu. Atau mau dicacah dan digodok ya sebagai jamu godokan. Jadi digodok itu kan berarti direbus dengan suhu 90 derajat Celcius ya, minimal selama 30 menit. Nah, atau bisa juga simplisia ini diproses menjadi produk sediaan farmasi lain yang umumnya itu melalui proses ekstraksi, separasi, dan pemurnian. Ya, jika dia diekstraksi aja berarti dia nanti akan berubah menjadi ekstrak. Kemudian kalau jika dia dipisahkan lagi dari ekstrak ini disebut dengan fraksi. Kalau dia dimurnikan sehingga didapat senyawa tunggal maka disebut dengan isolat. Nah, jadi bahan awal dari produk farmasi itu ya simplisia. Tuh, tergantung nanti di proses lebih lanjutnya mau diapakan. Nah, kemudian kenapa harus ada evaluasi mutu simplisia? Ya, karena simplisia ini kan merupakan hasil produk pertanian ya, kalau kita berbicara sebagai simplisia nabati. Jadi simplisia nabati itu merupakan produk hasil pertanian atau bisa juga merupakan tumbuhan liar ya, yang tentu saja kandungan kimianya itu tidak dapat dijamin selalu ajak atau konstan ya. Kenapa nggak bisa selalu ajak? Karena bisa ada variabel-variabel yang membuat kandungan kimia dalam simplisia itu berbeda ya, tergantung dari misalnya variabel yang membuat kandungan kimia dalam simplisia itu berbeda adalah bibit ya. Bibitnya dari mana nih ya, misalnya kita pakai mau menanam teh gitu. Kalau tehnya berasal bibitnya dari perkebunan di Bandung gitu dengan di Bogor, nah itu pasti berbeda kan. Tempat tumbuh ya sama juga ya, tempat tumbuhnya apakah berasal dari pegunungan atau berasal dari dataran rendah, pasti nanti juga akan mempengaruhi kandungan kimia dari simplisia itu. Kemudian iklim, kondisi itu bisa umur ya, dan cara panen. Ini juga mempengaruhi terhadap kandungan zat aktif. Lalu juga proses pasca panen. Ya, jadi setelah dipanen itu diapakan. Nah, itu akan mempengaruhi kadarnya sampai nanti di preparasi akhir. Nah, jadi segala proses yang terkait dalam pengumpulan simplisia itu akan mempengaruhi kandungan kimia. Nah, ini pentingnya di sini ya, kandungan kimia dari simplisia tersebut. Nah, untuk menjamin atau menjaga keajekan atau kekonstanan kandungan kimia pada simplisia, maka perlu dilakukan evaluasi mutu simplisia. Jadi tidak sembarangan ya ketika kita berbicara simplisia ini terkait untuk bahan baku obat, ya, pastinya harus memenuhi mutu, ya, mutu dari simplisia tersebut. Nah, ini yang menyebabkan variasi kandungan senyawa dalam produk hasil panen obat ya. Pertama bisa dari genetik ya, dari bibitnya
Ya, itu kan juga ada berbeda-beda ya, macam-macam bibit. Sekarang ada yang bibit unggul, ya, ada yang biasa. Kemudian lingkungan tempat tumbuh, kemudian apakah di tanaman tersebut merupakan suatu hasil rekayasa, ya, rekayasa agronomi, apakah fertilizer ya yang menyuburkan, perlakuan selama masa tumbuh gitu. Kemudian juga panen waktu dan pasca panen. Ya, jadi misalnya kalau misalnya dipanen di musim kemarau dengan dipanen ketika musim hujan, itu pasti akan berbeda kandungan senyawanya. Yang paling gampang itu kalau kita misalnya contohnya aja ya, buah-buahan ketika kita panen di musim kemarau itu akan lebih manis dibanding buah-buahan yang dipanen di musim hujan gitu. Nah, ada 3 konsep menyusun parameter standar umum Simplicia. Ya, pertama konsepnya adalah Simplicia ini sebagai bahan kefarmasian. Nah, seharusnya itu memenuhi minimal 3 parameter umum suatu bahan atau material. Apa aja parameter yang 3 ini? Pertama, kebenaran jenis. Nah, jadi Simplicia ini harus jelas ya apakah tumbuhan atau tanaman yang dimaksud itu benar. Makanya perlu kita identifikasi. Kemudian kemurnian. Kemurnian ini artinya adalah harus bebas dari kontaminasi kimia dan biologis. Nah, kalau kimia ini biasanya apa yang menjadi kontaminan dalam Simplicia? Yang paling sering itu adalah pestisida. Ya. Kalau biologis itu biasanya hama ya, hama, kemudian serangga seperti itu. Kemudian kestabilan ya, apakah berupa wadahnya, penyimpanannya, dan transportasinya. Yang kedua, parameter yang kedua, Simplicia sebagai bahan dan produk konsumsi manusia sebagai obat itu tetap mengupayakan memenuhi 3 paradigma produk kefarmasian. Apa aja itu? Ya, quality, safety, dan efikasi, mutu, aman, dan manfaat. Nah, jadi sama aja ya, Simplicia dengan bahan obat konvensional, bahan obat sintetis itu tetap harus memenuhi 3 ini ya, aspek kualitas, aspek keamanan, dan aspek manfaat. Yang ketiga, Simplicia sebagai bahan dengan kandungan kimia yang bertanggung jawab terhadap respon biologis ya harus memiliki spesifikasi kimia, yaitu informasi komposisi, jenis dan kadar senyawa dan kandungan. Ya, jadi kalau misalnya ini misalnya menyatakan bahwa suatu Simplicia itu diklaim sebagai diuretik ya, diuretik yang ada kan banyak beberapa Simplicia sebagai diuretik. Nah, harus tahu ya senyawa apa yang bertanggung jawab terhadap efek farmakologis tersebut yang menghasilkan efek diuretik itu senyawa apa itu. Dan biasanya sudah ada senyawa penanda ya yang memiliki efek diuretik itu. Tuh, misalnya mengandung kafein misalnya ya. Nah, untuk Simplicia dan tanaman yang mengandung kafein itu harusnya sudah diketahui ya dalam sekian gram Simplicia itu kira-kira mengandung kafein setara dengan berapa. Tuh. Nah, jadi menurut KBBI, standarisasi itu adalah penyesuaian bentuk, baik ukuran, kualitas, dan sebagainya dengan pedoman ya atau standar. Standar itu kan pedoman yang ditetapkan. Kalau menurut SNI, standarisasi itu adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar dilakukan pihak terkait. Tuh. Nah, kemudian apa itu standarisasi Simplicia? Nah, Simplicia yang akan digunakan untuk bahan obat sebagai bahan baku harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam monografi resmi. Ya, apa saja monografi resmi terbitan Departemen Kesehatan? Contohnya adalah Materia Medica Indonesia atau Farmakope Herbal Indonesia, MMI atau FHI. Nah, sedangkan sebagai produk yang langsung diminum ya, atau langsung dikonsumsi seperti jamu, serbuk jamu,
itu masih harus memenuhi persyaratan produk kefarmasian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, tetap harus ada ya yang harus dipenuhi, ya, standar-standar yang harus dipenuhi. Standarisasi suatu simplisia tidak lain merupakan pemenuhan terhadap persyaratan sebagai bahan dan penetapan nilai berbagai parameter dari produk seperti yang ditetapkan sebelumnya. Jadi sudah ada ya sebenarnya apa saja sih yang harus kita penuhi gitu standar-standarnya. Nah, setelah kita tahu apa saja yang dipenuhi, kemudian bagaimana cara mengukurnya, seperti itu ya. Tujuan dari standarisasi obat bahan alam ini adalah menjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk. Tujuan umumnya ya, kalau tujuan khususnya adalah pertama keseragaman bahan baku dan produk jadi. Ini pasti perlu ya kalau kita berbicara produksi dalam skala industri. Nah, keseragaman ini merupakan sesuatu yang harus ya. Jadi jangan sampai ketika kalian membuat produk itu antara satu batch dengan batch yang lain itu terjadi nggak sama gitu ya. Pertama batch pertama mungkin bagus gitu produknya, simplisianya. Kalau batch kedua kok bisa berbeda. Nah, makanya kita perlu membuat suatu keseragaman ya. Makanya perlu distandarisasi. Yang kedua, keberadaan senyawa aktif sehingga dapat dipercaya efek farmakologinya. Nah, ini paling penting ya. Kenapa sesuatu simplisia itu bisa memiliki efek farmakologi? Berarti ada senyawa aktif yang bertanggung jawab terhadap efek farmakologinya. Ya, kenapa dia bisa menjadi antipiretik gitu, misalnya menghasilkan efek antipiretik ya, berarti senyawa apa di sana yang berperan memberikan efek antipiretik. Nah, itu harus juga diketahui ya. Kemudian untuk keseragaman dosis. Jadi itu yang paling penting ya, yang membedakan antara makanan dengan simplisia untuk obat. Kita harus tahu kan, kita mengkonsumsinya seberapa banyak gitu. Nah, ketika kita di industri berarti kan harus sama ya. Bayangkan kalau misalnya simplisia berupa daun ya, daun yang dikeringkan. Misalnya kita minumnya berapa sekali minum itu, berapa jumlah simplisia yang harus kita seduh. Nah, untuk itu kan perlu distandarisasi kan, kita harus tahu dulu nih dalam sekian gram simplisia kira-kira ya rentang senyawa aktif yang terkandung dalam simplisia itu berapa rentangnya. Nah, makanya perlu distandarisasi. Kemudian yang keempat adalah mencegah pemalsuan. Nah, ini kan sering terjadi ya ketika kalian juga membeli di Shopee, kalau kita tidak punya pembandingnya ya, misalnya kalian membeli apa yang mahal ya, akar valerian itu termasuk salah satu yang mahal, simplisia yang mahal ya. Jadi 10 gramnya apa berapa gram kemarin tuh beli itu sampai 75.000. Nah, bisa nggak dipalsukan? Ya bisa. Kenapa bisa dipalsukan? Ya kalau kan orang juga nggak bakal tahu ya, atau daun lah yang paling gampang dipalsukan itu. Ketika daun diminta daun A gitu kan, daun A dengan harga yang mahal, ada pedagang-pedagang nakal dia kasih daun B gitu, yang daun yang mahal. Nah, bagaimana kita bisa identifikasinya, ya kan? Nah, makanya itu sebenarnya sudah ada semua standarisasinya. Nah, untuk standarisasi itu sebenarnya ada ada 3 macam ya standarisasi itu. Ada standarisasi bahan, standarisasi produk, ada standarisasi proses. Jadi bahan itu berarti bahan awalnya juga distandarisasi, kemudian melalui proses yang terstandar sehingga menghasilkan produk yang terstandar. Nah, jadi kalau standarisasi bahan itu simplisia atau ekstrak terstandar, bahan aktif diketahui kadarnya. Ketika standarisasi produk, kandungan bahan aktif tetap stabil. Tuh. Standarisasi proses, metode, proses, dan peralatan dalam pembuatan itu harus sesuai dengan
CPOTB. Apa itu CPOTB? Cara pembuatan obat tradisional yang baik. Ya, jadi kalau misalnya di obat konvensional itu namanya CPOB, kalau di obat tradisional namanya CPOTB. Bahan baku obat bahan alam itu ada dua ya. Tadi kita sudah menyinggung tentang simplicia ya. Kalau simplicia itu bahan alami yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain, berarti berupa bahan yang sudah dikeringkan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan ekstrak. Gitu. Apa bedanya simplicia dengan ekstrak? Kalau ekstrak itu berupa sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplicia nabati atau simplicia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Ya, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan. Jadi kita sudah menyarinya ya, mengekstraksi atau menyari senyawa aktif yang ada di simplicia tersebut. Tuh, kalau simplicia kan baru berupa tanaman yang dikeringkan gitu kalau simplicia nabati. Kalau ekstrak itu berarti sudah ada proses pengekstrakan, penarikan ya, ditarik senyawa aktif dalam simplicia itu menggunakan pelarut yang sesuai. Apa aja pelarut yang sesuai? Misalnya ya paling biasa kalau tidak dinyatakan lain berarti biasanya itu berupa etanol ya, etanol 70% biasanya, atau air. Itu dua pelarut yang biasa dipakai untuk ekstraksi bahan obat. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap ekstrak obat? Ya, ada faktor biologi. Faktor biologi itu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internalnya apa? Faktor dari dalam ya, berarti identitas jenis, umur tumbuhan, bagian yang digunakan. Nah, itu berpengaruh kan terhadap mutu ekstraknya ya. Ya, identitas ini harus jelas, harus kebenaran identitas itu harus benar ya. Kalau misalnya itu rawannya kalau kita misalnya beli di di marketplace itu kebenaran jenisnya itu agak susah gitu ya untuk kita melacak ini benar nggak sih dikasih yang ini. Apalagi kalau kita beli kita nggak pernah megang sama sekali tumbuhan tersebut. Nah, kemudian ada faktor eksternal, faktor dari luar. Contohnya lokasi tumbuh, waktu panen, dan bagaimana penyimpanannya. Nah, kemudian ada faktor kimia. Ya, kalau tadi faktor biologi, ini faktor kimia. Kalau faktor kimia yang berpengaruh terhadap mutu obat itu pertama jenis senyawa aktif. Senyawa aktif apa yang terkandung dalam ekstrak tersebut? Apakah golongan flavonoid, kemudian golongan alkaloid, itu kan pasti berbeda. Kemudian komposisi kualitatif zat aktif ya, jadi ada berapa macam zat aktif yang ada di sana. Komposisi kuantitatif berarti kejumlah ya, misalnya dia dibilang mengandung senyawa alfa mangostin. Nah, alfa mangostinnya itu per 100 per 1 gram atau per 10 gram ekstrak kental atau simplicia itu kira-kira kandungannya berapa ya, kandungan tadi kita bicara apa, flavonoidnya gitu ya, berapa kandungan flavonoidnya. Alfa mangostin tadi bilangnya kandungan alfa mangostinnya berapa, kemudian kadar total rata-rata senyawa aktif. Nah, itu nanti biasanya dirata-ratakan berapa jumlah senyawa aktif yang ada di dalam simplicia atau ekstrak tersebut. Kalau yang pengaruh eksternal, faktor eksternal bagaimana metode ekstraksinya ya. Jadi ketika kita mengekstraksi suatu simplicia dengan etanol, dengan air, itu pasti hasilnya akan berbeda ya, pasti akan berbeda karena pelarut yang digunakan berbeda, kepolarannya berbeda, sifatnya berbeda. Kemudian dengan ukuran alat ekstraksi, nah ini juga berpengaruh ya ketika kita mengekstraksinya dengan dengan ekstraksi yang besar-besaran atau skala lab itu pasti akan berbeda. Kemudian ukuran kekerasan dan kekeringan bahan. Nah, ini juga
pengaruhnya ke penetrasi sebenarnya ya. Kalau misalnya kenapa Simplicia itu lebih baik dikeringkan, pertama sebelum diekstrak ya, pertama itu untuk mengurangi jumlah air dalam Simplicianya, sehingga jika mau disimpan si Simplicianya bisa tahan lama. Nah, tapi juga berpengaruh juga sebenarnya ke bagaimana proses mengekstraksinya. Ya, karena kan misalnya kalau dia sampel kita itu dia basah, itu kan prinsipnya pelarut berpenetrasi gitu ya. Ketika proses melarutkan itu, pelarut berpenetrasi ke dalam suatu zat, kemudian si zat ini berpindah dari pengikatnya ya, misalnya dari daun, dari tumbuhan itu ke pelarutnya. Nah, itu yang disebut dengan pelarutan. Jadi kalau misalnya dia kurang kering, berarti kan masih ada air gitu di dalam sampel tersebut. Itu pasti proses penetrasinya akan berbeda. Kemudian pelarut yang digunakan, tadi udah dijelasin ya. Kalau untuk pelarut, apakah kita mau menggunakan air atau mau menggunakan etanol. Kemudian ada kandungan logam berat, ada kandungan pestisida. Nah, berbicara tentang parameter mutu, ya, menurut Farmakope Herbal ini saya bandingkan ya, ada Simplicia, ada ekstrak. Nah, kenapa ada dua Bu, harus ada Simplicia, ada ekstrak? Sebenarnya ya tergantung dari kita menggunakan apa ya. Produk bahan obat kita itu apakah berupa Simplicia atau berupa ekstrak gitu. Jadi parameternya sebenarnya hampir sama gitu, tapi yang kita uji itu dalam berupa Simplicia atau dalam berupa ekstrak. Nah, apa aja parameter mutu Simplicia menurut Farmakope Herbal tahun 2012? Pertama, pemerian itu berarti bentuknya ya. Kemudian cara identifikasi kandungan senyawanya, profil KLT-nya, susut pengeringan, kadar abu tidak larut asam dan kadar abu tidak larut dalam kadar ekstrak yang larut air, kadar ekstrak larut etanol, dan kadar senyawa teridentifikasi. Tuh, nah itu adalah parameter mutu Simplicia. Untuk parameter mutu ekstraknya ada berupa pemerian, kemudian yield, identifikasi kandungan senyawa, KLT, kadar air, kadar abu tidak larut dalam asam, dan kadar senyawa teridentifikasi. Nah, hampir sama ya antara Simplicia dan ekstrak. Parameter mutu Simplicia kalau berdasarkan Materia Medica ya, buku Materia Medica tahun 77 itu ada pemeriksaan ya, pemeriksaan makro dan mikronya, identifikasinya kadar abu yang tidak larut dalam asam, kadar sari yang larut dalam air, kadar sari yang larut dalam etanol, bahan organik asing, dan penetapan kadar. Nah, menurut buku parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat tahun 2000 dari Debcast, itu parameter mutu dibagi dua, ada yang non spesifik, ada yang spesifik. Apa itu parameter mutu non spesifik? Yaitu fokus pada aspek kimia, mikrobiologi, dan fisik yang akan mempengaruhi keamanan konsumen dan stabilitas. Apa saja contohnya parameter non spesifik? Contohnya adalah kadar air, cemaran logam berat, aflatoksin, dan lain-lainnya. Ya, sedangkan untuk parameter spesifik berarti fokus pada senyawa atau golongan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas biologis. Analisis kimia ini ditujukan untuk menganalisis kualitatif dan kuantitatif terhadap senyawa aktif gitu. Jadi ini lebih ke evaluasi kandungan senyawa aktifnya. Nah, contohnya parameter mutu non spesifik, ada susut pengeringan, bobot jenis, kadar air, kadar abu, kadar sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam, cemaran mikroba, cemaran kapang, khamir, dan aflatoksin. Nah, ini kita sekarang belajar prosesnya, proses susut pengeringan itu seperti apa.
Nah, prinsipnya susut pengeringan ini adalah pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 100 derajat selama 30 menit atau sampai berat konstan yang dinyatakan dalam nilai persen. Nah, itu yang disebut dengan susut pengeringan. Tujuan pemeriksaan susut pengeringan ini adalah memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Nah, jadi itu ya, kalau susut pengeringan itu kita ingin tahu ya, ketika proses pengeringan itu besarnya senyawa yang hilang itu berapa gitu. Apalagi kalau misalnya dia mengandung minyak atsiri, itu berarti ketika pas pengeringan itu minyak atsiri masih ada atau tidak. Nah, cara menghitungnya adalah susut pengeringan ini berat sebelum dipanaskan dikurangi berat akhir dibagi dengan berat sebelum dipanaskan dikali 100%. Tuh. Jadi kita ingin misalnya menghitung susut pengeringan dari bengkoang, misalnya kita mau bikin ekstrak bengkoang. Itu berarti kita timbang dulu ya sebelum dipanaskan si bengkoangnya itu kira-kira beratnya berapa. Kemudian setelah selesai dipanaskan berat akhirnya berapa. Nah, dibagi dengan berat sebelum pemanasan dikali 100. Nah, itu dapatlah hitungan susut pengeringan. Ini ke cara kerjanya ya, bagaimana cara kerja menghitung susut pengeringan. Nah, ekstrak diratakan di dalam botol timbang dengan menggoyangkan botol hingga lapisan kurang lebih 5-10 mm. Jika digunakan ekstrak kental, ratakan dengan bantuan pengaduk. Ini agak susah nih kalau yang dipakai ekstrak kental ya, karena masuk ke dalam botol timbang itu susah banget ya. Karena dia sudah terlalu kental, itu masukinnya itu ya butuh ini juga ketelitian. Yang kedua, ekstrak ditimbang secara sesama sebanyak 1-2 gram dalam botol timbang dangkal tertutup yang sebelumnya dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit dan telah ditarik. Nah, ini penting kalau kita melakukan prosedur kerja, kalau misalnya alatnya itu misalnya harus dipanaskan dulu ya, kemudian didiamkan. Tujuannya apa? Tujuannya tidak ada air yang mengganggu di dalam tempat sampelnya itu gitu. Kalau di sini pakai botol timbang berarti agar tidak ada uap air yang mengganggu dalam proses penghitungan susut pengeringan. Yang ketiga, biarkan botol dalam keadaan tertutup, mendingin dalam eksikator hingga suhu kamar. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam ruang pengering, buka tutup botolnya, keringkan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Ya, jadi kita butuh naruhnya itu di desikator ya, tujuannya adalah agar dia kedap, tidak menyerap udara dari luar lagi. Langkah yang keempat, jika ekstrak sulit kering dan mencair selama pemanasan, tambahkan 1 gram silika pengering yang telah ditimbang seksama setelah dikeringkan dan disimpan dalam eksikator pada suhu kamar. Jadi misalnya ada ekstrak yang dia nggak kering-kering gitu ya, dicobain di oven nggak kering-kering misalnya ya, makanya perlu kalian timbang aja silika, timbang dengan tepat dengan seksama 1 liter. Setelah itu kalian campurkan ya ke dalam botol timbang tadi. Campurkan silika tersebut secara rata dengan ekstrak pada saat panas, kemudian keringkan kembali pada suhu penetapan hingga bobot tetap. Itu susut pengeringan dalam nilai persen. Nah, itu susut pengeringan. Yang kedua adalah bobot jenis ya. Prinsipnya itu bobot jenis adalah massa persatuan volume pada suhu kamar tertentu ya, yang ditentukan 25 derajat Celcius, yang ditentukan dengan alat khusus seperti piknometer atau alat lainnya. Tujuan kita menghitung bobot jenis ini adalah memberikan batasan tentang besarnya massa persatuan volume yang merupakan parameter khusus dari ekstrak cair sampai ekstrak kental yang masih dapat dituang gitu. Nah, jadi ini juga dihitung ya besarnya massa persatuan volume.
Nah, bagaimana cara menghitung bobot jenis? Kita menggunakan pignometer. Ya, pertama dibersihkan, lalu dikeringkan, dan telah dikalibrasi dengan menetapkan bobot pignometer dan bobot air yang baru dididihkan pada suhu 25 derajat Celcius. Atur suhu ekstrak kurang lebih 20 derajat Celcius, lalu masukkan ke dalam pignometer. Atur suhu pignometer yang telah diisi hingga 25 derajat Celcius. Dibuang kelebihan ekstrak cair yang ditimbang. Kurangkan bobot pignometer yang kosong dari bobot pignometer yang telah diisi. Bobot jenis ekstrak cair adalah hasil yang diperoleh dengan membagi bobot ekstrak dengan bobot air dalam pignometer suhu 25 derajat Celcius. Yang ketiga, pemeriksaan kadar air. Tujuannya adalah pengukuran kandungan air yang berada dalam bahan. Tujuannya memberikan batasan minimal atau rentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Nah, untuk penetapan kadar ini kita bisa menggunakan 3 metode, pertama titrasi, kemudian destilasi, yang ketiga gravimetri. Nah, jika menggunakan metode titrasi, ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, buret itu harus dilengkapi dengan tabung pendingin untuk melindungi dari pengaruh kelembapan udara. Labu dititrasi kapasitas lebih dari 60 meter, dilengkapi 2 elektroda platina, sebuah pipa pengalir nitrogen, ada sebuah sumbat berlubang untuk ujung karet, dan tabung pengering. Nah, ada juga metode titrasi langsung. Ya, kita memasukkan 20 ml metanol pekat ke labu titrasi dengan reaksi Karl-Fischer hingga titik akhir tercapai. Masukkan zat dengan cepat yang telah ditimbang seksama yang diperkirakan mengandung 10-50 mg air ke dalam labu titrasi. Aduk selama 1 menit. Titrasi dengan reaksi Hall-Fischer harus diketahui kesegaraannya. Kemudian ada titrasi tidak langsung, ya, juga masih menggunakan pelarut 20 ml metanol PA. Titrasi dengan reaksi Hall-Fischer hingga titik akhir capai. Masukkan zat dengan cepat yang telah ditimbang seksama. Perkirakan mengandung 10-50 gram air. Kemudian dicampur, tambahkan reaksi Hall-Fischer berlebihan dan diukur seksama. Biarkan beberapa waktu hingga reaksi sempurna. Titrasi kembali kelebihan reaksi hingga larutan baku. Ya, air dan metanol, hitung jumlah dalam miligram air dan dengan rumus F kali V1 A kali V2. F itu faktor kesetaraan air dengan reaksi Hall-Fischer yang telah diukur seksama. V1 volume reaksi Hall-Fischer. A itu kadar air dalam miligram setiap mililiter dari larutan baku dan air dan etanol. Volume larutan baku, air dan metanol. Reaksi Hall-Fischer. Ya, larutkan 63 gram iodium P dalam 100 ml piridina mutlak P, dinginkan dalam es, alirkan belerang dioksida hingga bobot bertambah 32,3 gram sambil dilindungi dari pengaruh kelembapan udara. Tambahkan metanol mutlak P secukupnya hingga 500 ml, biarkan selama 24 jam. Yang keempat, lakukan pembakaran tersebut, masukkan 20 ml metanol mutlak ke dalam labu titrasi dengan reaksi Hall-Fischer tanpa mencetak volume yang digunakan. Masukkan air yang ditimbang seksama sejumlah yang cocok. Jadi ini buat ngelarutin doang ya. Nanti dipandu oleh pemuka agamanya. Titrasi dengan reaksi Hall-Fischer ini menghitung kesetaraan air dalam miligram tiap bereaksi. Reaksi Hall-Fischer harus dilakukan sebelum digunakan.
Particle fisher harus disimpan di lemari pendingin pada suhu kamar 2 dan 8 derajat Celcius terlindung dari cahaya. 1 ml particle fisher itu setara dengan kurang lebih 5 mg air. Nah, ini cara membuat larutan fisher-nya ya. Cara membuat larutan bakunya. Oh, kalau dari sini contohnya ini ya, berarti ada Nah, kemudian juga bisa menggunakan metode destilasi untuk menghitung kadar air. Nah, 1 labu 100 ml dihubungkan dengan pelindung, balik dengan pertolongan alat penampung, tabung menerima 5 ml berskala 0,1 ml. Reaksi yang digunakan bisa seperti toluen. Ini prosedur kerjanya lengkapnya. Bersihkan semua alat yang dipakai, lalu dikeringkan dalam lemari pengering. Masukkan ekstrak yang telah ditimbang sesama yang mengandung 2-4 ml air ke dalam labu kering. Jika ekstrak berupa ekstrak kental, timbang dalam sehelai lebaran logam dengan ukuran yang sesuai dengan leher ibu. Nah, ini cara kerjanya ya. Masukkan dulu 200 ml toluen ke dalam labu, hubungkan alat, tuangkan melalui alat pendingin. Panaskan labu hingga 15 menit. Setelah toluen mulai mendidih, suling dengan kecepatan kurang lebih 2 tetes per detik hingga sebagian air tersuling. Kemudian naikkan kecepatan penyulingan hingga 4 tetes per detik. Setelah semua air tersuling, cuci bagian dalam pendingin dengan toluen, lakukan penyulingan selama 5 menit. Biarkan tabung penerima pendingin hingga suhu kamar. Jika ada tetesan air yang melekat pada pendingin, gosok dengan karet yang diikatkan pada sebuah kawat tembaga dan basahi dengan toluen hingga tetesan turun. Setelah air dan toluen memisah sempurna, baca volume air hingga hitung kadar air dalam persen. Kemudian ada lagi metode pakai gravimetri. Pertama, masukkan 10 gram ekstrak dan timbang sesama dalam wadah yang telah ditara. Keringkan dalam suhu 105 selama 5 jam dan ditimbang. Lanjutkan pengeringan dan timbang pada jarak 1 jam sampai perbedaan antara dua penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25%. Kemudian ada pemeriksaan kadar abu, ya. Prinsipnya adalah bahan jika dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap sehingga tinggal unsur mineral dan anorganik. Tujuannya untuk memberikan gambaran kandungan mineral tinggi dan ekstrak yang berasal dari proses awal terbentuknya ekstrak. Nah, prosedur kerjanya untuk penetapan kadar abu ya harus punya krus silikat. Ekstraknya digerus, ditimbang sesama 2 gram sampai 3 gram. Masukkan ekstrak ke dalam kurs silikat, ratakan, pijarkan perlahan hingga arang habis. Dinginkan, timbang. Jika anjing tidak dapat dihilangkan, maaf ya kok jadi kelibet ya. Jika tidak dapat dihilangkan, tambahkan air panas, kemudian saring melalui kertas saring bebas abu. Pijarkan sisa kertas dan kertas saring dalam krus yang sama, masukkan filter ke dalam krus, uapkan, pijarkan hingga bobot tetap, timbang. Kemudian dihitung bagaimana kadar abunya.
Jadi nanti kalau misalnya kalian nggak kebayang ya, nanti kita akan ada praktikum, tapi praktikumnya daring untuk penetapan kadar simplisia ini. Jadi kita lihat satu persatu kadar abu itu cara menghitungnya seperti apa dan kadar-kadar lainnya seperti apa ya. Kita cari dulu videonya. Kemudian penetapan kadar abu yang tidak larut dalam asam. Ya, didikan abu yang diperoleh dari penetapan kadar abu dalam 25 liter asam sulfat encer selama 5 menit. Kumpulkan bagian yang tidak larut dalam kus saring ya melalui kus kaca masir atau kertas saring bebas abu, cuci dengan air panas. Pijarkan hingga bobot tetap lalu timbang, lalu dihitung kadar abu yang tidak larut dalam asam terhadap bahan yang telah dikeringkan. Dengan rumus kadar abu tidak larut asam sama dengan berat abu sisa pijar dibagi dengan berat simplisia dikali 100%. Nah, seperti itu ya parameter-parameter yang harus dipenuhi. Nanti kita cari videonya ya bentuk agar kalian kebayang gitu cara menghitung kadar cara menghitung kadar abu seperti apa. Nah, oke, demikian saja untuk kuliahnya. Mohon maaf ya jika banyak yang keselip-keselip, ada kata-kata yang tidak pas pengucapannya. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan melalui Japri atau Sipen. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.